Halo semuanya. Hai. Jadi sekarang kita lagi di Monjali atau Monumen Jogja Kembali dalam rangka pemenuhan tugas manajemen pariwisata. Dan ini anggota kelompok kami, saya Andriani Dini Prasasti, kemudian Harisbullah Perdana dan saya Yohanes Setiawan. Baik, untuk sesi wawancara akan ada di video setelah ini. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Setiawan dan juga tim saya ada Sasti dan juga Haris. Di sini kami akan mewawancarai untuk terkait mata kuliah manajemen pariwisata dengan Bapak Nanang sebagai kepala badan operasional dari Monjali atau destinasi Monjali yang saat ini telah duduk bersama kami di hadapan teman-teman semuanya yang ada di yang sedang menyaksikan. Selamat siang Pak Nanang. Siang Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah siang. Gimana Pak untuk semingguan ini kemarin yang kayaknya bentar lagi kan peak season Pak yang udah mulai akhir tahun gitu. Iya. Gimana Pak persiapannya untuk menghadapi akhir tahun untuk closing tahun ini? Kita mengadakan sebuah acara yang sifatnya nasional, yaitu pameran bonsai Mas. Ya, pameran bonsai di Monjali ini ada 1000 bonsai nanti yang mengelilingi bangunan Monjali ini. Ya, kenapa bonsai? Karena bonsai itu sangat menarik. Di situ ada nilai-nilai yang harus diambil oleh masyarakat tentang penghijauan dan juga nilai-nilai edukasi tentang sebuah pohon tanaman seperti itu. Ya. Itu mau dilakukan kapan itu Pak? Acara itu? Nanti mulai tanggal 23 Desember sampai 3 Januari. Jadi ini bisa dikatakan 1 tahun ya. Ya setahun. 3 hari di tahun 2003, kemudian 7 hari di tahun 2022. Ya tepatnya 10 hari Mas. Proses persiapannya seperti apa? Proses persiapannya memang lama ya. Kita nanti mulai tanggal 18 sudah login tempat-tempat, kemudian nanti 23 penilaian, kemudian 29 penjurian dan pameran ya, dan selesai di tanggal 3 Januari tersebut. Baik. Dan kapan sih Monjali ini dibangun? Monjali ini dibangun pada tanggal 29 Juni tahunnya 1185. Ya, itu. Jadi sudah lama sekali, 33 tahun yang lalu. Ya. Apa tujuan awal dari pembangunan Monjali ini sendiri? Tujuan awal yaitu untuk mengenang para pejuang-pejuang kita yang dulu dalam pertahanan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Indonesia ini kan dulu direbut dengan memakai perjuangan ya, tidak hadiah dari Jepang tapi dengan perjuangan, dan peristiwa itu tentu dilestarikan kepada generasi muda sekarang untuk selalu mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana status kepemilikan dari Monjali ini sendiri? Monjali ini memang banyak yang tidak tahu, jadi dikira kita itu milik negeri. Kita itu swasta dan pemiliknya adalah yayasan, namanya Yayasan Monumen Jogja Kembali. Kapan Monjali ini sendiri mulai beroperasi? Monjali kan tadi saya sampaikan dibangun tanggal 29 Juni 1985, kemudian dibangun kurang lebih 4 tahun, didirikan pada tanggal 8 Juli 1989, otomatis waktu itu diresmikan dan dibuka. Jadi dibukanya ya dalam tanggal 6 Juli 1989 yang diresmikan oleh Bapak Presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto. Langsung beroperasi ya. Berarti memang ini kalau boleh tahu Pak, untuk semua koleksi-koleksi yang ada di dalam Monjali ini, apakah itu sumbangan dari orang-orang atau memang itu koleksi dari dulu sebelum, atau koleksi yayasan seperti itu Pak? Ini sumbangan hibah dari masyarakat. Jadi kita membuat museum ini tujuannya untuk menyimpan koleksi, dan koleksi itu kita komunikasi kepada generasi penerus, edukasi. Kita menghibur ke masyarakat
Kalau ada koleksi silahkan diserahkan ke Munjali, akan kita rawat, kita komunikasikan. Karena kalau koleksi-koleksi itu hanya disimpan di rumahnya masing-masing, tentu perawatannya dan edukasinya tidak tersampaikan ke masyarakat. Maka kita himbau sudah dibangun museum ini, masyarakat yang punya koleksi-koleksi yang dulu memang ada sejarahnya kita terima dan tentu kita kaji dulu, ya, tidak asal kita menerima koleksi, tapi kita kaji dulu sesuai dengan sejarahnya, dengan bukti-bukti yang ada. Kalau gitu Pak, selanjutnya ini kan berarti sifatnya Munjali itu kan museum Pak. Berarti kan tidak ada entertainmentnya adalah koleksi seperti itu ya Pak. Yang memang punya nilai-nilai, punya sejarahnya sendiri ya, seperti jadi saya juga udah muter-muter bersama dengan teman saya untuk lihat-lihat gitu, ada kursi tempatnya seperti Jenderal Sudirman dan sebagainya, ada kamar tidur, ada tempat meja makan dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Lalu untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Munjali itu tekniknya seperti apa Pak? Tekniknya tentu kita mempunyai cara tersendiri ya, dan kita sudah mempunyai edukator ya. Tugas edukator itu bagaimana mengkomunikasikan antara koleksi dan museum bagaimana. Tentu ada teknik-teknik sendiri biar koleksi itu hidup. Jadi barang mati bisa kita hidupkan dengan cara bercerita. Ya tentu dengan cerita-cerita yang menarik, yang bisa meyakinkan pengunjung itu, meyakinkan tentang sejarahnya. Ya. Untuk teknik-tekniknya ada strategi sendiri ya, jadi bagaimana seorang pemandu nanti bisa menarik perhatian, seperti cerita tentang bambu runcing. Nah, bambu runcing itu kan kalau hanya dilihat hanya sebuah bambu, tapi ceritanya kan menarik. Bambu runcing itu dulu dipakai pejuang, nah, itu didoai dulu oleh sebuah kiai. Ya, kiai dengan didoai oleh sebuah kiai memberikan semangat kepada pejuang tersebut. Dan bambu runcing itu akan menjadi motivasi atau apa ya, menjadi penyemangat dan menjadi kekuatan tersendiri. Ya, jadi orang yang memegang bambu runcing yang sudah didoai oleh kiai seperti itu, karena keyakinannya bisa kebal. Ya tidak tahu karena mungkin dengan doa-doa tertentu dan doa karena yang berdoa itu seorang kiai, kemudian dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang memegang itu bisa kebal seperti itu. Jadi setiap koleksi mempunyai cerita-cerita sendiri, mempunyai trik sendiri untuk membuat pengunjung itu akan tertarik mendengarkan dan mempunyai kesan. Jadi setelah pulang dari Munjali ini nanti akan membawa oleh-oleh kesan-kesan tentang jiwa-jiwa dulu, tentang karakter bangsa dulu, dan mungkin akan mendapatkan sebuah inspirasi. Berarti memang di setiap itunya bahkan punya maknanya sendiri ya Pak. Jadi nggak cuman hanya koleksi nih, nggak cuman ada sejarahnya nih, berarti ada cerita di balik semua itu ya. Oke. Pak, untuk Munjali sendiri, target pemasaran atau target marketnya untuk wisatawan itu yang seperti apa Pak? Kita menargetkan, karena sebuah museum itu kan menurut definisi ICOM ya, International Council of Museum seluruh dunia itu, dan memang di dalam PP 66 peraturan tentang museum itu kan tidak mencari keuntungan. Jadi sebuah museum itu sebuah badan usaha yang tidak mencari keuntungan, tapi tujuannya hanya mengedukasi ke masyarakat. Tapi di situ juga ada kesenangan. Kita targetnya ya target untuk bisa mengelola. Jadi tahun ini kebutuhan kita berapa, kita hitung, kemudian target kita harus mendapatkan sekian untuk bisa mengelola sebuah museum itu. Jadi target kunjungan itu berapa itu tergantung dari mau apa yang kita kerjakan. Umpamanya ini tahun 2023 kita sudah membuat rancangan-rancangan apa yang mau kita lakukan, konservasi apa, pembenahan apa, bukan. Nah itu biayanya berapa, target kita nanti baru kita tentukan. Kita harus mendapatkan kunjungan sekian, umpamanya seperti itu. Dan
Alhamdulillah untuk target 2022 ini kita sudah melampaui batas dari target. Untuk manajemen operasionalnya sendiri Pak, Ya. tadi kan disebutkan bahwa Monjali ini kan milik yayasan seperti itu Ya. ya Pak ya, milik swasta. Ya. Nah, untuk operasionalnya sendiri itu apakah di apa namanya ceritanya seperti diarahkan oleh yayasan atau memang sudah mandiri untuk bisa menghidupi destinasi ini sendiri seperti itu Pak? Ya, kita selalu berkoordinasi dan tentu dua-duanya ada pengarahan dan juga ada pengarahan dan juga ada balance saling memberikan informasi. Jadi kita juga ada arahan-arahan dari pemilik museum dan badan pengelola ini melakukan apa yang sesuai dengan arahan-arahannya. Oke, Pak, untuk selanjutnya ini kan kita nih wawancara nih hari Jumat nih Pak, Iya. yang memang mendekati high season seperti itu atau bisa disebutkan weekend gitu ya. Weekend masa di mana anak-anak pada libur sekolah dan mereka memang berlibur seperti itu Pak. Iya. Nah, itu untuk Monjali sendiri ini daftar kunjungannya atau pengunjungnya itu biasanya datang di hari-hari apa sih Pak? Monjali ini untuk weekday dan weekend itu tidak berlaku. Artinya pengunjung itu tidak selalu di weekend, karena pengunjung kita itu kelasnya kelas anak-anak sekolah. Jadi tidak bisa umpamanya weekend itu besok ramai. Tapi ya memang ada sedikit peningkatan di weekend. Jadi kita tidak ada persiapan di weekend dan weekday. Semuanya kita selalu siap, setiap hari selalu siap. Dan sajian-sajian kita juga sajian-sajian yang sebenarnya sudah siap semua. Artinya pengunjung yang masuk kita putarkan film seperti biasa, kita layani seperti biasa. Jadi antara weekend dan weekday itu di Museum Jogja Kembali ini sama lah, kunjungannya sama saja. Kalau di Monjali ini kan yang seperti yang kita ketahui geografisnya dari luar masuk ke parkiran seperti itu, Ya. terus masuk lewat jalan-jalan luar ada taman-tamannya itu, kemudian baru masuk ke Monjali itu Pak. Ya. Untuk rutenya sendiri itu sebenarnya lewat mana sih Pak? Atau harus kemana arah gitu? kunjungan, ya. Iya. Arah kunjungan memang diarahkan untuk semua pengunjung ke lantai 1 dulu. Ya, ke lantai 1. Kita kan museum ini lantai 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, kita mengarahkan kunjungan itu di lantai 1. Dan lantai 1 ini berisi 4 museum. 4 museum itu di museum 1 itu lebih ke tahun 45-46 dan koleksinya lebih ke alat-alat persenjataan. Kemudian di museum 2 itu lebih diklasifikasikan tahun 47-48, lebih ke alat-alat komunikasi. Tadi kalau masnya melihat ada tandu Jenderal Sudirman, Ya. ada alat komunikasi gunung atau toki itu, Ya. nah, itu alat-alat dokar, itu alat-alat komunikasi kebanyakan. Kemudian di Museum 3 itu lebih ke serangan umum 1 Maret 49, karena rok sejarahnya di Museum Sejarah Bali ini adalah SO 1 Maret 49, itu periode 48-49. Kemudian di Museum 4 itu lebih ke menyimpan koleksi pada waktu para pejabat di Yogyakarta. Umpamanya tadi ada tempat tidur Bung Karno, ada kursi tamu Bung Hatta, ada kursi KNIP, Ya. anggota DPR waktu dulu. Jadi kita klasifikasi di museum ini. Nah, ini di lantai 1 itu 4 museum. Kemudian ada ruang serbaguna. Ruangan itu untuk pemutaran film dan untuk memberikan penjelasan kepada pengunjung tentang sejarah Museum Jogja Kembali ini. Sejarahnya bagaimana, terus kemudian kita juga memberikan semangat atau apa ya, mengabadikan karakter bangsa ya, karakter para pejuang-pejuang dulu, supaya dilestarikan ke generasi muda, rela berkorban,
cinta tanah air, mempunyai jiwa-jiwa yang besar, gotong royong, itu kita sampaikan di ruang tengah ini sebelum melihat pemutaran film. Kemudian arahnya nanti ke lantai 2 untuk melihat 10 diorama dan 40 relief, sampai lantai 3 ada ruang untuk berdoa menghentikan serta untuk mendoakan para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi alur tujuannya seperti itu Mas. Itu berarti sebenarnya ada lantai 1, 2, 3, 4 ya Pak ya? Sampai 3. Oh sampai 3? 1, 2, 3. Lantai 1, 2, 3. Ya. Tapi paling luas lantai 1 karena di ground sendiri. Iya, iya. Dan setelah itu baru menikmati area yang di luar. Ya, area yang di luar ini memang sering untuk foto-foto karena melihat bangunan Monjali yang ikonik ya seperti tumpeng ini. Kemudian di luar ada kolam, itu estetikanya banyak yang suka ya. Kolam itu juga ada maksudnya Mas, tidak hanya estetika tapi sebagai jagang atau tolak bala. Di pengunjung itu diharapkan masuk ke Monjali itu melewati air itu dimaksudkan supaya suci hatinya. Jadi tidak hanya untuk keindahan tapi untuk masuk filosofi. Jadi masuk ke Monjali itu hatinya suci melewati kolam itu. Itu ilmu Jawa. Apa kalau di Monjali sendiri itu ada kemitraan dengan yayasan atau perusahaan lain nggak sih Pak? Atau usaha-usaha lain? Gini maksudnya mungkin stakeholder ya. Ya, stakeholdernya. Kita selalu membuka dengan stakeholder, baik itu instansi pemerintah, swasta ataupun komunitas. Ya. Kalau stakeholder dengan pemerintah jelas dengan dinas kebudayaan, pendidikan dan pariwisata. Kalau dengan stakeholder yang komunitas seperti komunitas-komunitas itu dengan asosiasi museum daerah istimewa Jakarta. Nah kebetulan saya ini juga pengurusnya. Kalau di Jogja saya sebagai sekretaris, kalau asosiasi museum Sleman saya kebetulan ketuanya. Termasuk UGM itu termasuk komunitas museum Sleman dan kebetulan saya ketuanya juga. Ternyata Jogja itu sempit. Jogja itu sempit. Oke. Berarti sebenarnya banyak ya Pak berarti museum itu ya Pak ya? Banyak. Kalau di Jogja sendiri, kalau saya tahunya sih ada Museum Sono Budoyo. Ya. Cuman itu doang yang saya tahu. Yang bener-bener ya dekat jantung kota lah Sono Budoyo aja. Sebenarnya puluhan. Jadi ada yang benar-benar museum sudah menjadi museum itu 41. 41 museum. Kalau dengan calon museum ya ada 50-an lebih museum. Seperti itu. Ternyata banyak banget. Dan kita baru berapa banyak? Baru 6 aja nggak ada kayaknya. Oke. Untuk Monjali sendiri, apakah menawarkan paket wisata Pak? Misalnya ada paket wisata nih dari Monjali sama dengan kunjungan ke Kaliurang atau dari Monjali dengan siapa gitu? Kita tidak membuat. Yang membuat itu justru malah tour leader wisatawan, travel agent itu yang membuat paket-paket seperti itu. Dan alhamdulillah Monjali ini selalu masuk di paket-paket. Pokoknya paket A, FGR Gunung Merapi, Monjali Dirgantara. Paket B Holland Santalu, Monjali Taman Pitar itu. Jadi karena kita letaknya di tengah-tengah sehingga kita selalu terambil oleh paket-paket itu. Tapi kita tidak membuat paket. Justru yang membuat paket itu malah dari luar ya. Dari para pegiat pariwisata yang di luar ya, ya. Berarti yang dari pengurusannya sendiri dan Monjali. Ya udahlah ikutin aja yang luar gitu ya. Oke. Kemudian Pak, kalau kemarin Pak masa pandemi itu Pak, itu kunjungan pasti sangat riskan sekali kalau dilihat. Itu terus bagaimana cara dari pengurusan atau pengelolaan Monjali untuk menghadapi itu Pak? Kita terakhir di bulan Maret 2020 ya, itu mulai instruksi dari Bapak Gubernur untuk tempat wisata dengan terbatas atau diimbau untuk tidak menerima kunjungan, walaupun tidak ada perintah khusus untuk tutup. Tapi
sudah jelas kita juga tidak berani untuk mengumpulkan massa, dan setelah pertengahan Maret itu kita tutup. Dan dalam masa tutup itu karyawan tidak istirahat di rumah, tapi secara bergantian tetap merawat, menjaga museum ini, karena koleksi harus dijaga, harus dirawat, sehingga masa pandemi itu kita mengikuti aturan pemerintah. Jadi selama kurang lebih 7 bulan kita tutup setelah ada pemerintah menginstruksikan untuk bisa buka dengan jumlah terbatas, ya buka dengan penerimaan kunjungan terbatas, kita juga buka. Artinya kita tidak berhenti mengedukasi, tidak berhenti merawat koleksi, tetap kita merawat dan mengedukasi. Kalau dalam mengedukasi dalam masa pandemi itu semua orang kan di rumah, dan masyarakat khususnya anak muda kan pegangnya HP. Ya. Nah itu kita mengedukasi lewat media sosial. Itu kita membuat hashtag belajar dari rumah. Jadi setiap 2 minggu, setiap 1 minggu kita mengupload koleksi Monjali ini ke medsos, mengupload tentang koleksi yang ada. Jadi tetap mengedukasi tentang belajar sejarah. Kalau di Monjali ini pernah kedatangan wisatawan seberapa banyak, Pak? Kita sebelum pandemi itu 1.000 orang, bisa dikatakan 1.000 orang. Tapi ada bulan-bulan sepi. Umpamanya bulan Ramadan, bulan Agustus itu biasanya kunjungannya turun. Tapi di bulan-bulan Desember, Juli, liburan sekolah itu kunjungannya akan naik. Dan itu kita untuk menghitung rata-rata itu per tahun. Per tahun kita kalau sebelum pandemi kemarin bisa dikatakan 1.000 orang. Tapi setelah pandemi ini kita baru kembali pulih 80%-an. 80% 800 orang. Itu ya sekitar dari bukan ya sekitar, kalau sekarang di rata-rata di angka 400 sampai 500 per hari. Nah, tapi kemarin itu kita 1.035 orang kemarin. Kemarin ini baru ini. Hari ini paling di bawah 500 ini. Ya, tapi di atas 300-an hari ini. Jadi kalau diambil rata-rata ya bisa dikatakan 500 lah per hari. 500 per hari. Itu diambil dari rata-rata Per pengunjung per tahun ya, Pak. Ya. Berarti ada yang pas tinggi-tinggi banget, ada juga yang seperti itu. Nah, Pak, kalau yang di dalam sini kan kalau Monjali itu kan buka waktu dari pagi hingga sore. Ya. Nah, kalau untuk malam itu kan Taman Pelangi. Ya. Itu apakah kepengelolaannya atau kepengurusannya masih sama? Beda, Mas. Jadi Taman Lampion ini kontrak tempat. Oh, Kontrak tempat kemudian bagi hasil dengan Monjali. Yaitu termasuk cara kita itu mendapatkan income untuk menopang biaya di Monjali. Biayanya begitu besar di Monjali ini, termasuk gaji karyawan, termasuk biaya listrik, perawatan taman, perawatan koleksi. Nah, itu butuh suatu biaya. Maka kita melakukan inovasi-inovasi kerjasama dengan pihak lain, ya seperti Lampion itu. berarti memang beda dari itu. Beda. Berarti Seperti itu. oke, seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian promosi. Monjali ini kan sudah didirikan sejak tahun 85. ya, artinya sudah begitu lama. Dan kira-kira strategi promosi apa yang Situ. paling bisa berjalan di Ya. Monjali ini? Ya, kalau promosi itu kalau saya tidak ada yang jitu. Jadi tidak ya, kalau jitu itu kan satu ya. Satu kena tepat. Kemudian kita ambil, tapi tidak. Promosi itu kalau saya ibaratkan orang seperti berdoa. Berdoa mohon kepada Tuhan itu dengan berbagai macam. Kalau seorang muslim ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat sunat yang lain-lainnya. Itu saya ibaratkan seperti itu. Kita tidak tahu mana yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu promosi juga seperti itu. Kalau saya ngasih ke teman-teman promosi dengan berbagai macam, jangan meninggalkan promosi.
karena sangat penting. Kalau kita meninggalkan promosi akan ketinggalan dengan pihak-pihak yang lain yang selalu berpromosi. Nah, promosinya saya ada 2, promosi langsung dan tidak langsung. Promosi langsung itu umpamanya semacam pameran, pelayanan terhadap pengunjung, itu promosi yang langsung. Itu kan orang yang datang ke sini kita layani dengan sebaik-baiknya, nanti akan memberitakan ke orang lain setelah keluar dari Monjali pulang, di sana pelayanannya bla 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 bagus. Nah, kalau pelayanannya jelek kan akan bercerita. Nah, itu jadi promosi langsung, ada pameran, ada karnaval yang diadakan oleh pihak lain kita ikut, kemudian pelayanan langsung. Untuk yang tidak langsung itu kita melalui medsos ya, dengan media sosial ya, dengan WA group, dengan FB, dengan IG, dengan TikTok kayak itu ya. Bahkan anak magang yang di sini saya suruh buat TikTok ya, TikTok yang dia. Jadi anak-anak magang ya sesuai dengan jurusannya tentu ya. Kalau pas jurusan bagian promosi ya kita supaya membuat ide-ide kreatif tentang promosi. Jadi promosi kita melalui dua cara, langsung dan tidak langsung. Berarti memang cara untuk share pengalaman itu memang yang Ya. paling gampang ya Pak ya. Ya. Tidak perlu bayar orang untuk Ya. itu. Jadi dari mulut pengalaman di sana gini. Bagus loh, bisa lo sekali-sekali ke sana dan sebagainya. Seperti itu ya Pak. Ya. Artinya apa itu testimoni. Kemudian apakah ada media partner atau kerjasama dengan destinasi wisata lain untuk mengembangkan promosi di Monjali ini? Kita dengan komunikasi pihak lain termasuk Secretariat tadi ya, itu kita dengan museum yang lain juga kerjasama dengan forum-forum yang saya ceritakan. Ada forum komunikasi Museum Sleman, itu kita selalu melakukan komunikasi bagaimana saling memberikan sharing informasi tentang bagaimana supaya semakin dikenal, supaya pengunjung meningkat. Itu kita memang ada kerjasama di situ di forum komunikasi, namanya Forum Komunikasi Sleman FKMSI. Dan di Jogja juga ada sendiri forum komunikasi namanya Baranus, Badan Musyawarah Museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita juga melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain. Yang lain atau sudah cukup. Kemudian balik lagi ke strategi promosi. Strategi apa yang paling bentar. Ini tuh masalahnya pertanyaannya tuh kayak sebelum itu Pak, kan tadi kan promosi udah, manajemen sudah, sejarahnya juga sudah. Itu ini kan kita juga lagi sedang berada di penghujung tahun Ya. di Desember yang memang bentar lagi tahun 2020 udah selesai. Periode selanjutnya akan datang gitu Pak. Ya. Dari Bapak sendiri, dari sebagai salah satu pengelola, punya ada misi nggak Pak yang mau diambil atau mau dituju untuk kesinambungan atau untuk kedepannya dari Monjali ini Pak? Ya, misinya kita akan selalu menjaga, merawat, dan komunikasikan kepada masyarakat arti penting sebuah museum. Karena museum ini sama dengan arsip ya, arsip, jadi harus kita jaga dan harus kita rawat. Kemudian bagaimana supaya masyarakat bisa datang ke sini, ya kita mencari strategi-strategi apa yang disukai, apa yang disenangi masyarakat sekarang untuk menarik kunjungan di sini atau untuk menarik wisatawan. Ya, umpamanya sekarang kalau anak-anak pelajar ya mungkin edukasi, pembelajaran tentang
karakter sejarahnya. Kita sampaikan bahwa sejarah sangat penting gitu. Ya. Karena sejarah itu kalau dilupakan bisa menghancurkan sebuah negara. Ya. Kemudian kalau untuk ibu-ibu atau warga umum lah, itu sekarang kan semua orang megang HP. Ya. Dan HP itu tujuannya ada juga yang untuk pamer ya. Ya, benar. Artinya perlu suatu tempat-tempat untuk selfie. Jadi kita menyediakan sarana untuk selfie pengunjung dengan latar belakang perjuangan, umpamanya seperti itu. Kita buat seperti itu. Kemudian juga kita masih ada lahan-lahan yang kosong, itu akan kita manfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya bisa mendatangkan ekonomi dan edukasi. Umpamanya untuk tempat outbound, untuk tempat olahraga, itu akan kita buat seperti itu. Jadi strategi misi kita ke depan melakukan hal-hal yang kira-kira menjadi kesenangan masyarakat apa, itu kita tangkap seperti itu. Berarti tahun 2023 masih melihat inovasi apa yang bisa dilakukan seperti itu ya, untuk kedepannya, seperti menambah entertainment misalnya, ada tentu track olahraga atau apa yang bisa memang di situ, bahkan Monjali ini bisa menjadi kegemaran dari masyarakat setempat ya. Di sekitaran banyak sekali masyarakat yang memang bersinggungan langsung dengan Monjali ini, karena memang secara geografisnya luas seperti itu, yang bahkan tempat parkirannya aja lebih luas daripada kompleks dekat rumah saya seperti itu Pak. Oke, berarti segitu banyaknya yang memang Monjali ini secara garis besar ditujukan sebagai sarana edukasi yang memang untuk komersialisasi atau kepentingan ekonomi dan lain sebagainya, itu hanya untuk di opsi 1, 2, 3 ya Pak ya. Yang pertama tetap edukasi, yang mana memang jadi misi atau visi dari Yayasan Monjali sendiri untuk mengajarkan sejarah, bahwa sejarah itu nggak cuma ada di buku, nggak cuma diarsipkan secara buku, kertas, tulisan, foto-foto dan sebagainya, tapi secara keadaan nyatanya ada, yang memang pada masanya itu dibawa lagi kembali ke saat ini untuk bisa dipamerkan atau untuk bisa diperlihatkan kepada anak muda seperti itu Pak. Karena memang sejarah itu adalah landasan, seperti yang saya pernah baca di buku-buku tentang patriotik nasionalis, bahwa sejarah itu pondasi dari negara, pilar-pilar bangsa atau pilar-pilar generasi-generasi yang akan mendatang. Kan kalau kita sebagai anak muda, saya dan teman-teman saya, kalau saya juga tidak menjunjung tinggi sejarah, dan juga tidak menggemari dan memang lebih menggemari dengan yang di luar, lalu di mana nasionalis saya seperti itu ya kan. Rasa-rasa seperti nilai-nilai Pancasila, kandungan-kandungan dari Undang-Undang Dasar dan sebagainya, itu memang semuanya itu berasal dari sejarah yang sudah dilalui Indonesia sejak waktu pertama Nusantara ada, dari sejarah-sejarahnya seperti Sriwijaya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam dan lain sebagainya, yang bahkan hingga pada penjajahan, hingga pada kemerdekaan, dan saat ini semua dibawa lagi kepada di tempat ini, dan juga disebar di seluruh penjuru Indonesia seperti itu ya Pak. Oke, sekian mungkin wawancara dari kami Pak. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf, mungkin ada tutur kata kami yang kurang mengenakan atau berkenan atau bahkan mengulang-ulang seperti itu. Kami masih pada masa tahap pembelajaran gitu Pak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih karena sudah menerima kami sebagai tamu dan juga sebagai pewawancara yang notabene kami juga masih fresh graduate dari SMA seperti itu Pak. Jadi kami perlu lebih banyak belajar lagi bagaimana menyusun kata-kata kami dan juga yang lain-lainnya seperti itu Pak. Dan terima kasih juga karena sudah dapat meluangkan waktunya pada kesibukan Bapak untuk mengelola dan juga melakukan pekerjaan Bapak seperti itu Pak. Oke, sekian sesi wawancara kami dengan Bapak Nanang sebagai salah satu pengelola dari Monjali. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.